Pernah nggak sih ngerasa kejebak sama bisnis yang kamu bangun sendiri? Kalau iya, ide yang bakal kita bongkar kali ini, wah bisa jadi ini jawaban yang kamu cari-cari. Yuk langsung aja kita mulai. Coba deh, renungin kutipan ini sebentar. Kalau kamu ngerasa males banget berangkat kerja, terus pas pulang juga males, kena banget nggak sih? Rasa cemas pas mau mulai kerja, terus pulangnya capek, stres. Kalau ini emang yang kamu rasain, tenang, kamu nggak sendirian. Dan ini bisa jadi titik awal perubahan buat kamu. Oke, biar kita bisa ngatasin masalah ini, kita harus kasih nama dulu kan. Nah, kita akan bedah nih, apa sih yang disebut garis penderitaan atau the pain line? Ini masalah inti yang dialami banyak banget pengusaha sukses. Awalnya, mentalitas get shit done, alias pokoknya kerjain aja, itu kan senjata andalan kita banget. Inilah yang bikin kita sukses pertama kali. Tapi ironisnya, justru kekuatan terbesar kita inilah yang akhirnya jadi penjara buat kita sendiri. Nah, ini dia nih, inti masalahnya, garis penderitaan. Coba bayangin ya, ada satu titik di mana setiap kali bisnismu tumbuh, kebahagiaan dan kebebasan pribadi kamu malah makin berkurang. Paradoks banget kan? Bisnis makin gede, hidup kok malah makin sengsara. Terus apa yang kejadian pas kita nyentuh garis ini? Tanpa kita sadar loh, kita mulai nyabotase diri sendiri. Kita jadi malas buat tumbuh, nunda-nunda keputusan penting. Atau malah, saking putus asanya, kepikiran buat jual bisnis saja. Ini semua cuma cara kita buat ngurangin rasa sakit itu. Oke. Masalahnya udah jelas ya. Sekarang yuk kita fokus ke solusinya. Ada satu prinsip keren banget yang bisa membalikan keadaan ini. Namanya prinsip beli kembali atau the buyback principle. Dan prinsip ini bukan teori doang loh, ini datang dari orang yang benar-benar ngalamin sendiri. Dan Martel, dia ini co-founder yang dulunya kerja 18 jam sehari dari masa muda yang berantakan sampai akhirnya nabrak garis penderitaannya sendiri dan nemuin jalan keluarnya. Jadi dia tahu persis apa yang kita rasain. Jadi, inti solusinya apa dong? Ya ini dia, prinsip beli kembali. Gampangnya gini, kamu pakai uang buat beli waktu kamu balik. Nah, waktu yang berharga itu, kamu pakai buat ngerjain hal-hal yang lebih penting, aktivitas yang bikin kamu semangat, dan yang justru anehnya bisa menghasilkan lebih banyak uang lagi. Nah, ini dia pergeseran mindset yang paling penting. Catat ya, tujuan kamu rekrut orang itu bukan buat mengembangkan bisnis. Bukan. Tujuan kamu rekrut orang itu untuk membeli kembali waktu kamu. Ini benar-benar mengubah segalanya. Pasti sekarang nanya, oke, keren. Tapi gimana caranya? Tenang, ada kerangka kerja yang praktis banget dan bisa langsung diterapin. Yuk kita lihat 3 langkah simpelnya, audit, alihkan, dan isi. Anggap aja ini kayak siklus ajaib buat bebasin waktu kamu. Pertama, kamu audit. Catat semua kerjaan yang bikin kamu enek dan males, yang biayanya murah buat didelegasiin. Kedua, kamu alihkan. Cari orang buat ngerjain tugas-tugas itu. Ketiga, dan ini yang paling asik, kamu isi waktu luang kamu yang baru itu dengan kerjaan yang kamu suka, yang benar-benar bikin bisnismu melesat. Biar lebih kebayang, nih lihat contohnya. Di satu sisi, ada tugas-tugas bernilai rendah yang harusnya kamu lempar ke orang lain. Booking tiket, balasin email yang itu-itu aja, bikin invoice, ngatur kalender. Nah, di sisi lain, ini nih, zona jenius kamu. Closing deal gede, mikirin strategi produk baru, bangun koneksi penting, dan yang pasti, mimpin tim kamu. Fokus kamu harusnya di sini. Oke, jadi ngelempar tugas-tugas kecil itu baru langkah pertama. Terus gimana dong caranya mendelegasikan tanggung jawab yang lebih gede? Nah, untuk itu, kita perlu naik tangga secara strategis. Ada jenjangnya. Ini anggap aja peta jalan kamu menuju kebebasan total. Pertama, tangga paling bawah, rekrut asisten buat urusan admin, email, kalender. Beres, naik lagi, rekrut orang buat ngurusin customer service dan support. Lanjut, rekrut kepala marketing buat ngurusin kampanye dan iklan. Terus bangun tim sales buat handle telepon dan follow up. Dan puncaknya, kamu bangun tim kepemimpinan yang bisa ngejalanin bisnis hari-hari. Kamu fokus ke visi besarnya aja. Teorinya sih kedengeran bagus banget ya. Tapi pertanyaannya, ini beneran works nggak sih di dunia nyata? Nah, biar nggak cuma ngomong doang, yuk kita lihat bukti nyata transformasinya dari sebuah kisah sukses yang luar biasa. Kenalin, namanya Stuart. Dia seorang founder, ya mungkin kayak kamu juga yang nerapin prinsip ini. Dan hasilnya? Gila banget, dia berhasil dapatin lagi lebih dari 30 jam setiap minggunya. Coba deh bayangin sebentar, kalau kamu punya 30 jam ekstra seminggu, mau kamu apain waktu itu? Tapi ini bukan cuma soal waktu loh.
Lihat deh transformasinya dalam waktu kurang dari setahun. Jam kerjanya turun dari 11 jam jadi cuma 6 jam sehari. Pendapatan perusahaannya naik 3 kali lipat. Penghasilan pribadinya naik 2 kali lipat. Dan yang paling penting, serangan panik yang sering dia alamin hilang total. Ini bukti nyata kekuatan prinsip beli kembali. Jadi, ya, ini dia tujuan akhirnya. Bukan cuma soal duit, tapi soal membangun bisnis yang benar-benar kamu cintai, bukan bisnis yang malah bikin kamu benci. Dan yang lebih penting lagi, menciptakan kehidupan yang seru banget sampai-sampai kamu nggak butuh liburan buat lari dari kenyataan. Kamu membangun hidup yang emang kamu pengenin. Nah, sebagai penutup, aku punya satu tantangan kecil buat kamu. Coba pikirin deh, sekarang juga, cuma satu aja, tugas kecil bernilai rendah yang bisa kamu beli kembali minggu ini. Mulai dari yang paling gampang. Jawaban dari pertanyaan simpel itu bisa jadi langkah pertama kamu menuju kebebasan yang sesungguhnya.